Kita balik lagi di Generasi Mecin ngebahas pilihan Menteri Milenials dari Pak Jokowi yang jilid kedua. Apakah mungkin ada atau enggak ya milenials ini? Dari masing-masing, kalau misalnya memang nama milenials ini muncul, ada pos menteri tertentu yang kira-kira cocok atau perlu dibikin yang baru sih pos menteri? Pos menteri Kementerian Pendidikan dan Olahraga ya cocok-cocok aja, pemuda okay. ya. Dan kalau misalnya ada pos menteri baru yang seperti ekonomi digital, kenapa enggak? Kalau emang untuk dipaksakan ke kayak Kemenkumham atau bentuk pertahanan ya sebenarnya nggak cocok. Jadi ya sebenarnya bisa aja mau dimasukin atau mau dibuat yang baru, kenapa enggak selama presiden cukup visioner untuk ngelakuin itu. Saya yakin sih dengan Pak Presiden Jokowi ya. Saya yakin sekali yakin sekali. Karena itu saya milih beliau. Bahwa perhitungan beliau itu sangat bagus. Kalau memang beliau akan memilih menteri milenial, pastinya akan ditempatkan di posisi-posisi yang dibutuhkan secara usia milenial dan juga visi yang milenial. Pak Jokowi tidak akan mengorbankan kepentingan negara hanya untuk ibaratnya hanya demi punya menteri muda. Ini yang Hillary belum datang nih. Pesan apa tadi? Air minum. Air putih aja. Oke. Ini kalau ngelihat dari sejarah di periode kedua ngebandingin dengan eranya Pak SBY, era Pak SBY jilid kedua tuh koalisi sangat gemuk banget. Sampai-sampai jabatan menteri tuh banyak dibikin wakil. Iya kan? Wakil menteri tuh jadi tren banget tuh. Jadi untuk ada posisi politik, ada posisi teknis kayaknya di menteri. Kira-kira di periode kedua Pak Jokowi mungkin nggak sih keulang lagi dengan adanya janji-janji politik atau ya saya nggak tahu ya. Karena kan nggak ada makan siang yang gratis ya, setahu saya. Gimana Hillary? Kalau emang dibutuhkan wakil menteri ini ya kenapa enggak? Itu kan hak prerogatif presiden lagi. Misalnya bisa bilang ke menteri lo ambil wakil lah gitu kan. Mungkin karena jatuh. Kuat. Oke, Kirana dulu. Gimana Kir? Saya kembali lagi sama seperti jawaban saya sebelumnya, itu hak prerogatif presiden. Tapi saya mempercayai perhitungan presiden. So far belum mengecewakan kan? Ya kalau mau dikritik sih ada harusnya ya. Pasti ada. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Iya. Tapi so far masih bagus. Ya. Dan saya percaya kedepannya pasti akan seperti itu juga. Tadi mau dilanjutin? Kalau misalnya dibutuhkan wakil menteri ya kenapa enggak? Jangan dong gara-gara misalnya ada wakil menteri ntar dikiranya itu gara-gara memenuhi tanggung jawab politik sama partai politis gitu kan. Ya kalau misalnya kita positive thinking aja sebenarnya sah-sah aja tuh kalaupun ada nanti wakil menteri kenapa enggak gitu. Ini saya juga baca artikel dari Ketua DPP Nasdem Ibu Irma ya Suryani ya. Sudah memberikan nama, bahkan memberikan CV untuk calon nama-nama menteri. Jelas itu wajib. Kita kasih nama, kasih tahu nih, kita punya kader-kader potensial. Kalau mau ambil silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita nggak bakal teriak, tidak mau, harus dia gitu. Nggak bisa. Itu bukan cara berpolitik Partai Nasdem. Kalau kita bakal kasih tahu, ini kita punya potensi. We have a lot of, kandidatnya tuh udah banyak banget, apalagi yang muda-muda. Kalau misalnya Pak Jokowi mau ambil, ya kita kasih dengan senang hati demi berkontribusi buat pemerintah. Saya rasa bercandaan meja makan itu nggak perlu terlalu dianggap serius. Iya sih. Tapi kan kalau nggak dianggap serius, ntar ada yang baper. Iya kan? Kayak misalnya sekarang ini boleh opini pribadi atau mungkin udah disepakati partai, saya nggak tahu. Kalau memang akhirnya Gerindra masuk kabinet, ini boleh pendapat pribadi atau mungkin sudah disatukan suara di partai, setuju nggak? Mau kakak dulu apa langsung aku? Sweet deh. Kalau aku sih secara pribadi aja, ini nggak harus dari pengaruh partai atau apa ya. Dari aku aja berpikir kalau memang tidak ada oposisi, ya kita buat apa gitu? Ngerti nggak sih di parlemen? Ada PKS masih oposisi. Udah terlalu kecil dong jumlahnya. Kalau misalnya dibilang untuk yang head to head bisa membanding PDIP misalnya dan segala koalisi-koalisinya yang lain. Kalau misalnya yang kemarin itu yang bersama dengan koalisinya Pak Prabowo tidak benar-benar aktif menjadi oposisi yang sesuai jalurnya, ya gimana ada pembagian? Saya nggak spesifik ngomong Gerindra deh, atau Gerindra, PAN, atau siapa sih yang lagi Demokrat. Misalnya 3 partai itu dapat jatah di kabinet, setuju nggak? Aku secara pribadi nggak setuju, tapi kembali lagi hak prerogatif presiden. Nggak apa-apa, kan ini opini pribadi. Kirana? Kalau memang presiden berpikir bahwa itu yang terbaik untuk pemerintah.
pendapat personal? Itu pendapat. Oh, oke. Pendapat presiden gitu. Iya. Sudah jadi politisi nih kiranya. Semuanya Aku tetap nggak ke ini. bisa memaksakan apa yang aku pikirkan. Oke. Karena apa yang dipikirkan presiden pasti untuk satu Indonesia. Kalau aku ngomongin egoku, pasti egoku tinggi sekali. Tapi kan bagusnya aku bukan presiden sekarang. Aku percaya. Kalau menang mah bebas. Ya. Menang Ngupi-ngupi. Nah, tapi saya juga pengen tahu juga sih kalau di politik kan secara praktek nggak segampang kita lihat di TV atau baca di online berita gitu. Waktu turun ke lapangan sebagai yang muda gitu ya, bersaing sama yang lebih senior tuh gimana sih? Bersaing sama senior. Mau ke Kirana dulu? Boleh. Gimana? Apalagi PDIP yang udah partai yang lebih lama gitu. Kalau di saya pribadi, saya nggak pernah menganggap itu bersaing. Buat saya, ketika kampanye kemarin, partai harus menang dulu. Kenapa? Karena ini sangat masuk akal ya. Karena kalau partainya nggak menang, kita nggak dapat kursi juga. Gitu. Jadi ada satu dorongan yang lebih urgent untuk memenangkan partai dulu. Jadi kita sama-sama berjuang supaya partai menang dan kita mendapatkan suara terbanyak. Lalu kemudian kursinya jatuh ke siapa, itu urusan nanti. Gitu. Jadi ketika bersaing tapi bersaing sehat. Itu kan kalau persaingan sesama partai, kalau persaingan sama yang di luar partai, nanti ngomongin soal menteri gitu kan. Ketika millennials menjabat sebagai menteri, itu kan politiknya juga pasti kenceng banget sama swasta, sama culture kementerian itu sendiri yang udah bertahun-tahun sama PNS di dalamnya gitu. Nah, kira-kira milenial tuh mungkin gak sih dengan segala macam gesekan politiknya ada gitu di posisi menteri gitu? Kalau menurut saya ketika menteri milenial akhirnya akhirnya ada dan menduduki jabatan menjadi seorang menteri di kabinet Pak Jokowi, ada baiknya jika menteri tersebut yang sudah punya pengalaman politik, contohnya sudah berkecimpung lah dari umur 20-an. Jadi ketika dilantik, ketika menjadi menteri di 30 tahun mungkin itu sudah punya pengalaman politik juga selain punya skill. Dan juga ada pengaruh-pengaruh dari, ada bantuan atau support dari politisi-politisi senior di sekelilingnya. Itu menurutku akan menjadi menteri yang baik karena mempunyai suatu keberimbangan. Gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya aku ngelihatnya untuk jadi menteri ya kita harus wajib background check dong. Mau dia menteri muda atau menteri tua, basically kita bakal lihat dari backgroundnya dia juga. Apa karya-karya yang sudah dia lakukan, kenapa dia ini layak menjadi menteri. Karena Pak Jokowi nggak akan mungkin ngambil sembarangan yang penting dia muda gitu kan. Jadi menurut aku ya untuk menteri milenial ada di kabinet itu bakal ada gejolak politik yang luar biasa sebagai dampaknya. Pasti kemudaan dia ini akan digunakan juga untuk menyerang dia. Karena itu aku ngerasain juga waktu kemarin aku turun ke dapil. Sebagai anak muda memang masyarakat ngelihatnya harapan, perubahan. Tapi dari sisi lain orang melihat sebagai ketidakmatangan. Karena masih banyak mindset orang Indonesia ini yang melihat bahwa usia muda udah fix belum matang dan udah fix belum siap. Itu yang harus kita rubah. Jadi itu kewajiban menterinya juga kalau nanti dia terpilih di usia kan Pak Jokowi bilang 20-25 itu bakal jadi salah satu tanggung jawab berat buat dia. Abis ini kita mau bahas tantangan politik ke depan seperti apa karena bukannya mau membandingkan, cuman kan satu-satunya pembanding periode keduanya PSBY ya. Periode kedua PSBY itu justru nama-nama menteri dan orang sekelilingnya malah banyak yang kena kasus korupsi saat itu. Nah kira-kira jilid keduanya Pak Jokowi akan jatuh ke lubang yang sama, apalagi dengan nama-nama milenial. Milenial ini darah muda, kalau kata Rhoma Irama, darah yang masih menggebu-gebu, ya kan, progresif. Tapi ya kadang-kadang karena faktor pengalaman mungkin tidak terlalu banyak, jadinya bisa kesandung gitu. Mungkin nggak kejadian yang serupa, mungkin dari teman-teman PDIP kali ya, yang menang. Abis ini kita mau bahas, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.